Jemaat terkasih, Shalom, selamat sore, selamat beribadah bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Vikaris Nona Victoriana. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam Kristus, segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang pagi hingga sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena itu kami datang beribadah kepadamu, dan biarlah ibadah ini hanya jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mazmur pujian hari ini terambil dari Mazmur 113 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 113 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Bila kita telah menemukannya, kita akan renungkan isi daripada Mazmur ini. Di bawah judul perikop, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur.
untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak. Penuh sukacita. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Bapa dalam Kristus Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati hamba dan setiap jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, supaya ketika firman disampaikan, tiap-tiap kami Tuhan berkati dan dimampukan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari ya Bapa bersabdalah, demi Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-21, ayat 26 hingga 27. Keluaran, pasalnya yang ke-21, ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27, yang menyatakan demikian. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
bacaan dari hari Minggu hingga hari ini, bahkan Kamis besok, itu masih sangat berkaitan erat. Secara khusus, Keluaran 21 ini dibahas dengan sangat rinci menurut ukuran aturan yang diberlakukan Allah bagi umat Israel. Nah, kiranya kita sudah mengikuti bacaan di SBU dari hari Minggu sampai sekarang, atau paling tidak Bapak Ibu sudah membaca bagian pasal 21 ini secara utuh, yaitu secara keseluruhan, khususnya pasal 21. Nah, Bapak Ibu, kisah ini terjadi setelah 1 tahun bangsa Israel bebas dari tanah perbudakan di Mesir. Lalu dikisahkan mereka ini sementara tinggal di dataran Gunung Sinai. Nah, selama masa 1 tahun di dataran Gunung Sinai ini, ternyata ada 2 hal penting yang terjadi bagi kehidupan secara khusus masa depan umat Allah. Yang pertama itu kita bisa baca di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, yaitu di dataran Gunung Sinai itulah bangsa Israel menerima hukum Allah dan memperoleh pengajaran tentang kehendak Allah. Lalu yang kedua, orang-orang yang lolos dari Mesir dipersatukan menjadi awal dari satu bangsa kepunyaan Allah. 2 peristiwa penting ini terjadi sebelum mereka berjalan untuk memasuki tanah perjanjian, maka di dataran Gunung Sinai inilah Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Nah, catatan dari kehidupan mereka di Sinai serta Taurat yang diberikan di sana bukan hanya sekedar pokok bahasan, melainkan menjadi pengikat hubungan antara Allah dengan umat yang secara rinci dibahas juga dalam peraturan dan ketetapan yang tersebar di Kitab Keluaran. Kitab Keluaran, Imamat, bahkan pasal-pasal pertama di Kitab Bilangan itu membahas tentang peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel. Salah satunya di bagian bacaan kita. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti baik di Kitab Keluaran, Imamat, bahkan Bilangan, kita akan menemukan ternyata Allah membuat peraturan yang sangat rinci dan luar biasa untuk menjaga kehidupan umat ini supaya tetap kudus di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kali ini khusus ayat 26 dan 27, kalau kita ikuti dari hari Senin kemarin, itu dari khusus pasal 21 saja, itu sudah beberapa bagian dijelaskan tentang bagaimana peraturan untuk menjaga nyawa sesama manusia. Nah, kali ini bagian bacaan kita secara khusus ayat 26 dan 27 membahas mengenai jaminan budak yang dianiaya hingga mengalami kerusakan tubuh, khususnya mata dan gigi. Bagi mereka para budak ini yang dianiaya hingga mengalami kerusakan mata dan gigi, maka si budak ini harus dilepaskan dan dimerdekakan. Maka tuan ini wajib untuk melepaskan budak yang dianiaya, lalu memberikan mereka status menjadi orang merdeka. Itu dalam bagian bacaan kita. Nah, Bapak Ibu, jika kita baca dari ayat 12 sampai 36 mengenai peraturan jaminan sesama manusia ini, maka kita akan menemukan banyak hal menarik dari bagian bacaan kita. Melalui Musa, Tuhan membuat rincian yang sangat detail tentang pentingnya memanusiakan manusia. Apabila seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, ini dalam ayat yang ke-12 dan seterusnya, saya mengulang sedikit. Apabila seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, menculik dan menjual sesamanya, mengutuki ayah dan ibunya, maka mereka harus dihukum mati. Oh, ini sangat tegas Bapak Ibu. Mereka harus dihukum mati. Lalu apabila bertengkar dan mengakibatkan salah seorang terbaring di ranjang dan mengalami cedera, maka yang memukul wajib menanggung pengobatan hingga sembuh. Ayat 19. Lalu apabila engkau berkelahi dan tidak sengaja menyenggol perempuan yang sedang mengandung, maka bayarannya nyawa ganti nyawa apabila ia mengalami keguguran. Kalau engkau berkelahi, lalu engkau menyenggol perempuan yang sedang mengandung dan mengakibatkan kematian,
Maka dikatakan dalam bagian bacaan sebelum bacaan kita, nyawa ganti nyawa. Nah Bapak Ibu, hingga seterusnya berbagai aturan dijabarkan. Bahkan terkait hewan peliharaan pun dijabarkan secara rinci dan jelas dalam bagian bacaan di pasal 21 ini. Keseluruhan aturan ini kalau dibaca secara seksama, maka saya yakin kita akan sepakat mengatakan kesan pertama adalah mengerikan dan sadis. Berkaitan dengan nyawa, engkau menghilangkan nyawa, maka harus dihukum mati. Ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang dibuat. Tetapi Bapak Ibu, ini sangat penting untuk menjadi peringatan bagi umat bahwa Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir dan akan menuntun mereka menuju tanah perbudakan adalah Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Setiap orang yang bersalah wajib bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Entah itu dengan ganti rugi atau bahkan dengan nyawa. Status sosial di sini tidak berlaku di hadapan Allah. Baik engkau tuan ataupun engkau budak ataupun engkau orang biasa, semuanya memiliki ukuran yang sama pada setiap kesalahan di hadapan Allah. Mengapa demikian? Sebab di mata Allah, ketika engkau melakukan kekerasan terhadap sesamamu, maka itu sama saja engkau juga melakukan kekerasan kepada Allah. Oh, ini menarik Bapak Ibu. Allah memandang ciptaannya sangat berharga. Maka ketika engkau berlaku keras atau sampai menghilangkan nyawa dan juga mengucilkan atau bertindak hal-hal yang tidak Allah sukai, maka itu sama saja engkau pun berlaku demikian terhadap Allah yang engkau sembah. Peraturan yang Allah tetapkan kepada bangsa Israel ini, kalau kita mau atau mungkin barangkali diteruskan atau juga diberlakukan dalam era modern saat ini, saya yakin ini akan menjadi persoalan yang sangat besar. Bahkan barangkali melalui aturan itu akan sangat banyak orang berpandangan bahwa Allah adalah Allah yang sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Iya dong, tadi kan kita sudah baca bersama kalau dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-36, dijabarkan dengan sangat rinci, Allah tidak kompromi dengan kesalahan. Kalau engkau mengutuki ayah ibumu, menghilangkan nyawa seseorang, maka hukumannya mati. Kalau engkau berbuat salah, ada konsekuensi yang harus dibuat. Maka sangat wajar kalau kesan pertama kita bisa menyimpulkan Allah sangat sadis dan bahkan tidak berperi kemanusiaan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini sangat bertolak belakang rasanya dengan Allah yang digambarkan dalam perjanjian baru. Bukankah Allah itu adalah kasih? Barangkali pertanyaan ini terlintas di benak dan pikiran kita. Kok Allah di perjanjian lama kejam dan sadis? Kok beda sih Allah yang digambarkan dengan di perjanjian baru? Nah Bapak Ibu, untuk memahami ini, kita tidak bisa hanya melihat Allah pada peraturan-peraturan yang ditetapkannya. Tetapi mari melihat juga latar belakang. Mengapa sampai Allah membuat peraturan seperti itu? Ini sangat penting ternyata Bapak Ibu untuk menjadi pegangan umat dalam perjalanan panjang yang akan mereka lalui menuju tanah perjanjian. Karena Allah tahu bagaimana watak Israel, Allah tahu bagaimana watak manusia. Maka tidak bisa menghindari kemungkinan-kemungkinan lain. Akan ada perpecahan, akan ada perselisihan ataupun pertumpahan darah di antara sesama umat. Maka hal ini diatur sedini mungkin untuk menjadi rambu-rambu umat. Supaya ketika mereka berjalan, mereka harus ingat Allah yang menuntun mereka senantiasa mengawasi mereka. Nah, ini pun yang juga disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 8 ayat 5-9. Ini juga menjadi alasan kenapa Allah sangat konsen dengan peraturan-peraturan yang ia buat. Bapak Ibu, Mazmur 8 ayat 5-9 bilang begini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya.
kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas di arus lautan. Bapak Ibu, di sini pemazmur memberikan kesaksian yang menarik, bahwa ternyata manusia dipandang Allah, atau manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan sangat berkuasa. Sebab itu, peraturan-peraturan yang dibuat Allah, salah satunya seperti yang dijabarkan dalam bagian bacaan kita, ini juga mau menunjukkan bahwa manusia itu memang sangat berharga di mata Allah. Allah tidak melihat status sosialmu, tapi yang Allah perhatikan adalah engkau manusia, engkau ciptaanku. Maka karena engkau ciptaanku, aku mengasihimu, aku menghargaimu. Sebab itu, kupandang engkau adalah manusia yang berharga, sebab manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia dan berharga. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, jika Allah saja sangat memandang kita berharga dan sangat mengasihi kita, maka kiranya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi sesama. Kalau Allah saja sangat begitu menghargai ciptaannya, maka kiranya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai sesama kita, juga mengasihi mereka. Nah, Bapak Ibu, saya kira demikian firman Tuhan ini ditafsirkan bagi kita sekalian. Lalu sekarang bagaimana firman Tuhan ini mau kita kerjakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kalau kita nonton berita, saya agak mengerikan kalau nonton berita. Karena pasti setiap hari itu ada berita tentang kematian seseorang. Selalu ada berita tentang hilangnya nyawa seseorang. Bahkan kalau kita ikuti kronologi ceritanya, itu sebenarnya merupakan hal yang sepele. Bisa diselesaikan dengan bicara mata ketemu mata atau bicara antara dua orang. Sebenarnya bisa diselesaikan dengan pembicaraan, tapi ternyata nyawa juga terlibat. Orang seolah-olah menganggap nyawa itu hanya seperti mainan. Seolah-olah menghilangkan nyawa bukan perkara yang menimbulkan rasa bersalah yang luar biasa. Nah, ini menjadi pergumulan kita bersama Bapak Ibu. Soal kematian, soal menghilangkan nyawa, kiranya membuat kita teringat tentang peraturan-peraturan yang Allah tetapkan dalam baik itu perjanjian baru, bahkan pun disampaikan juga di perjanjian lama, bahkan pun disampaikan juga di perjanjian baru. Menghilangkan nyawa seseorang itu sama saja engkau menyakiti Allah yang kita sembah. Maka mari kiranya kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus untuk tidak memandang enteng setiap nyawa yang Tuhan berikan. Mari kiranya kita bersedia untuk merangkul mereka yang barangkali mengalami kejatuhan yang seolah-olah mereka putus harapan. Mari kita bersedia untuk peka melihat orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan menghadirkan Bapak, Ibu, dan saya adalah untuk merangkul sesama, menghadirkan damai sejahtera. Supaya di mana kita berada, orang di sekitar kita mampu berjumpa dengan Kristus lewat tindakan dan tutur kata kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, lalu bagaimana kalau misalnya aku sudah menghargai orang lain? Bagaimana kalau aku sudah mengasihi sesama, tapi ternyata perlakuan orang yang kudapatkan adalah tidak sesuai dengan apa yang aku lakukan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan tugas kita menghakimi orang lain, tetapi tugasku dan tugasmu adalah mengasihi sesama. Maka mari kerjakan itu saja. Soal menghakimi itu urusan Allah. Maka kalau kita sudah melakukan yang terbaik, maka yakin dan percaya, apa yang kita buat itu selalu berkenan di hadapan Allah. Maka soal menghakimi, biarkan Allah yang mengerjakan bagiannya. Lalu hal yang terakhir Bapak Ibu, ini juga penting untuk kita semua. Tidak ada status sosial di hadapan Allah. Tidak ada tuan dan budak di hadapan Allah. Tidak ada kaya dan miskin di hadapan Allah. Semuanya sama, engkau manusia dan engkau ciptaanku. Kalau begitu, mari tidak menjadikan status sosial sebagai ukuran kita mengasihi. Kalau kita melihat judul dalam bagian bacaan kita sesuai dengan SBU, itu
berjudul saling menghargai mereka yang lemah. Kalau saya tidak salah. Melindungi yang lemah. Bapak Ibu, yang lemah di sini adalah mereka yang menjadi fokus ketika Yesus hadir dan melaksanakan pelayanannya. Yesus hadir bukan untuk mereka yang kaya. Yesus hadir bukan untuk mereka yang memiliki status sosial yang tinggi. Tetapi Yesus hadir untuk mereka yang lemah. Untuk mereka yang dimarginalkan. Untuk mereka yang mengalami penderitaan, yang sakit, bahkan mengalami hal-hal yang tidak dianggap dan dipandang oleh orang sekitarnya. Yesus sudah memberikan teladan tersebut. Maka hal itu pun yang harus kita kerjakan dalam kehidupan beriman kita. Mampu menghadirkan damai sejahtera, mampu memanusiakan manusia lewat tindakan dan tutur kata kita yang benar. Tidak ada alasan untuk tidak bertindak demikian. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menghargai orang lain, itu sama saja Bapak Ibu tidak menghargai Allah. Kan korelasinya di sana, hubungannya di sana, seperti bagian bacaan kita. Ketika engkau tidak mengasihi sesama, itu berarti engkau tidak mengasihi aku. Bagaimana mungkin kita mengaku mengasihi Allah, sedangkan perbuatan kita jauh dari Allah? Kalau begitu Bapak Ibu, mari bersedia merangkul mereka yang lemah. Mari tidak hanya melihat ke atas, tetapi juga bersedia melihat ke bawah sambil mengulurkan tangan. Sebagai cara kita merespon kasih karunia Allah yang sudah Tuhan berikan. Selamat menghadirkan damai sejahtera, selamat menjadi berkat, dan mari terus semangat untuk bekerja melayani Kristus lewat tindakan dan tutur kata kita yang benar. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Jemaat terkasih, kita akan meresponi firman Tuhan, sekaligus memberikan persembahan syukur atas lawatan firman Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari satukan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami nikmati dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa untuk setiap hal yang boleh kami lalui. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami baik suka dan duka. Sebab kami tahu dua warna kehidupan ini pasti kami akan alami. Tetapi di balik itu semua, kuasa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka terpujilah Engkau ya Bapa untuk setiap perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kami diingatkan untuk merangkul mereka yang lemah. Kami diingatkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengasihi sesama, menghargai sesama sebagai sesama ciptaan Tuhan yang berharga di mata-Mu. Maka Tuhan tolong mampukan kami oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus bagi setiap orang, bagi semua orang, sehingga ketika berjumpa dengan kami, mereka pun boleh merasakan mereka berjumpa dengan Kristus. Maka Tuhan tolong anugerahkan kami kekuatan kesehatan, supaya di hari-hari kehidupan kami hanya memuliakan nama Tuhan lewat tindakan dan tutur kata yang benar. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami serahkan keluarga kami, rumah tangga kami. Suami dan istri Tuhan tolong berkati, anak-anak masa depan mereka Tuhan tolong jaga dan lindungi. Kami percaya masa depan mereka ada dalam pertolongan kasih Tuhan. Maka Tuhan tolong dampingi mereka, bimbing mereka untuk terbang bagai Raja Wali, menggapai masa depan yang Tuhan sediakan. Untuk tiap-tiap orang tua kami di masa lanjut usia mereka, Tuhan tolong jaga juga mereka, pelihara mereka. Tambah-tambahkan kekuatan kesehatan, tambah-tambahkan sukacita. Supaya menikmati hari-hari lanjut usia mereka, mereka boleh senantiasa Tuhan pakai untuk terus berkarya, melalui menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Hamba juga berdoa ya Bapak menyerahkan untuk para pelayan-Mu di GPIB Jemaat Immanuel Depok ini. Ibu Pendeta Ivon dan keluarga, Bapak Pendeta Yohanes Niko dan keluarga, bahkan seluruh majelis jemaat-Mu yang Tuhan hadirkan untuk bergandengan tangan bersama, melayani jemaat-Mu lewat berbagai program kerja yang dirancangkan bersama. Unit-unit misioner, komisi-komisi, Tuhan tolong berkati, bahkan setiap orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan, Tuhan juga tolong berkati. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk setiap pergumulan kehidupan kami. Barangkali di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kami, yang sedang tertunduk saat ini, banyak hal yang mereka gumuli, banyak hal yang mereka rencanakan, banyak hal juga yang mereka ungkapkan di saat jalan buntu mereka hadapi. Ya Bapa di sorga, Engkaulah sumber masa depan. Maka Tuhan tolong sendengkanlah telinga kudus-Mu, berkenanlah kiranya Engkau mendengarkan setiap pergumulan yang kami serukan di hadapan-Mu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan tolong pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berduka, Tuhan tolong hiburkan. Mereka yang bergumul, Tuhan tolong legakan. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik, solusi yang terbaik, penghiburan yang sejati. Sebab setiap hal yang kami alami, semuanya ada dalam tangan pengasihan-Mu. Maka Tuhan tolong juga mampukan kami untuk bersedia merangkul mereka yang berduka, untuk bersedia menghibur mereka yang berada di dalam kelemahan atau mengalami jalan buntu. Pakai juga kami ya Bapa untuk menjadi jalan berkat-Mu bagi sesama, supaya melalui kami nyatalah benar bahwa kuasa kasih Kristus memberkati, mendampingi, memelihara setiap orang yang dengan setia berseru dan berserah kepada Tuhan. Maka kehidupan kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami juga bersyukur saat ini ya Tuhan, menyerahkan para pelayan-Mu yang juga mengambil bagian dalam ibadah keluarga saat ini. Berkati pelayan liturgos, berkati juga pemandu lagu organis, berkati juga tim multimedia dan sound system yang Tuhan pakai untuk melayani-Mu
di tengah-tengah kehidupan berjemaat di GPIB ini. Kiranya kami selalu Tuhan berikan kekuatan kesehatan, semangat, sehingga melalui kami, Tuhan memakai kami untuk melayani-Mu melalui berbagai hal-hal yang dapat kami kerjakan di kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba juga menyerahkan rasa syukur yang sudah kami kumpulkan bersama dalam persembahan syukur. Tuhan tolong berkati, kiranya apa yang sudah kami kumpulkan ini dapat kami gunakan bersama untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, ini permohonan kami ya Bapa, ini rasa syukur kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini di dalam kasih Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Sekarang mari kembali dalam kehidupan hari lepas hari dan selamat menjadi berkat bagi sesama. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.